Great. Good morning everyone. Halo, pagi hari ini Anda mendengar renungan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa diberkati. Humans are quicker to judge. Manusia lebih cepat menghakimi. Ya, teman-teman. Hari-hari ini banyak isu ya mengenai apa? Isu ijazah palsu. Itu penghakiman publik ya, tokoh Alkitab ya, seperti Saul, Daud, bahkan Ayub. Ini teguran keras ya untuk orang Kristen yang rutinitas ya. Teman-teman, isu yang ramai hari ini tentang apa ini? Keaslian ijazah, tentang foto yang pakai kacamata di ijazah ya, tentang foto diri ya, pakai kacamata di lembar ijazah ya. Manusia cenderung apa? Lebih cepat menghakimi daripada mencari kebenaran. Di Alkitab ini bukan hal-hal yang baru. Lihat Saul kan terlihat rohani di luar, dipilih Tuhan, diurapi, dihormati. Tetapi ketika kebenaran tidak lagi jadi tujuan, melainkan posisi dan citra, Saul mulai mengejar-ngejar Daud. Bukan karena Daud itu salah, tapi karena Saul takut kehilangan pengaruh. Ya enggak? Saul tidak sedang mencari kebenaran. Ia sedang mempertahankan citra diri. Lihat ya, Daud ya, diurapi Tuhan tapi justru diburu, difitnah, disalahpahami. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul loh. Ya, dan bisa membenarkan dirinya, tapi Daud memilih diam. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan tidak memanggil kita untuk membela diri dengan cara-cara dunia. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kebohongan. Sekarang mari lihat Ayub ya. Ayub juga tidak punya kasus ijazah, enggak, ya enggak? Tidak ada mengenai kasus ijazah. Tidak punya skandal, tidak, tetapi tetap dituduh ya, bahkan oleh teman-temannya yang religius. Mereka berkata, pasti ada dosamu Ayub. Tuhan tidak mungkin menghukum Ayub tanpa alasan. Begitu cerita teman-temannya ya. Ayub menderita bukan karena ia salah, bukan, tapi karena manusia sering lebih nyaman menghakimi daripada mengerti. Ya enggak? Masalahnya hari ini bukan pada isu ijazah. Masalahnya adalah hati manusia, termasuk hati orang Kristen. Banyak orang Kristen yang cepat share, cepat komentar, cepat mengutuki, cepat menyimpulkan, tapi lambat berdoa, lambat mencari kebenaran, dan lambat mengasihi. Ironisnya apa? Kita rajin ibadah, iya, tapi amanat agung tidak pernah menyentuh hati ya. Kita sibuk untuk membuktikan siapa yang salah, tapi lupa bertanya apakah sikap kita sendiri sedang memuliakan Kristus. Nah, pesan moralnya apa? Kebenaran bukan alat untuk menyerang seseorang, tapi cermin untuk mengoreksi diri. Jika iman kita membuat kita cepat marah, cepat menghakimi, cepat membenci, maka yang sedang bertumbuh bukan iman, tapi ego rohani. Jadi closing statementnya teman-teman, sejarah Alkitab mengajarkan satu hal yang jelas. Yang difitnah belum tentu salah. Yang paling keras bersuara belum tentu benar. Dan yang diam bukan berarti kalah. Tuhan tidak mencari orang Kristen yang paling vokal, tapi yang paling serupa dengan Kristus. Itu ya teman-teman. Hello, truth does not need noise to survive. Kebenaran tidak membutuhkan kegaduhan untuk bertahan. Religious activity without love produce spiritual cruelty. Aktivitas agama tanpa kasih akan melahirkan kekejaman rohani.
Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika iman kami lebih sering melukai daripada menyembuhkan. Ajari kami untuk rendah hati, mencintai kebenaran tanpa kehilangan kasih. Bentuk hati kami agar serupa dengan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, bahkan menegur Anda, silakan dibagikan, share kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar banyak orang yang diberkati. Ayo tetap semangat, keep on fire, tetap bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.